Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedoli Ketesian dari Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi kaitannya dengan mata kuliah konservasi dan konservasi sumber informasi. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang kompresi data digital. Kompresi data digital sendiri adalah sebuah data dengan ukuran besar yang dikompres atau dikonvert ke ukuran yang lebih kecil. Contohnya dalam hal ini adalah audio, video, dan gambar. Pada sebuah gambar, kita bisa mengkonvert dari ukuran besar ke ukuran kecil. Yang tidak jauh berbeda dengan ukuran aslinya. Misalkan ketika di zoom pada gambar tersebut tidak terjadi pecah gambar dan gambar tersebut akan tetap padat sehingga akan tetap terlihat sumber informasinya. Fungsi dari kompresi data digital sendiri adalah mengefisiensikan atau meminimalisir ukuran gambar sehingga pada penyimpanan atau storage dan cloud terjadi penyimpanan yang lebih banyak dan tidak terjadi penumpukan sebuah data. Hal ini tidak berlaku pada gambar saja, namun juga audio dan video. Pada audio sendiri, pada saat dikonvert, suaranya tetap utuh dan tidak pecah-pecah. Begitu pula pada sebuah video. Selanjutnya yaitu preservasi data digital. Saat ini manusia hidup pada era digital, di mana hampir seluruh kebutuhan informasi dapat diakses melalui teknologi informasi digital. Dan hal ini sangat penting dalam dunia perpustakaan maupun kearsipan. Karena perpustakaan maupun kearsipan harus mampu menjawab tantangan pada sekarang ini, yaitu industri 4.0. Dalam hal ini, sebuah e-book maupun sebuah dokumen negara yang sudah di-scan atau dialih mediakan harus dipreservasi. Dan hal ini bertujuan untuk melestarikan atau memelihara sebuah dokumen atau sebuah bahan pustaka dari kerusakan digital. Karena sebuah dokumen atau bahan pustaka merupakan memori kolektif bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya sehingga masyarakat atau generasi penerus dapat tetap melihat sumber informasi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu kerusakan data digital. Data yang rusak secara digital diakibatkan karena adanya kesalahan proses digital, baik ketika pembuatan data, penyimpanan data, pengolahan data, atau gangguan lainnya, misalkan intrup, korup pada sebuah file atau data tersebut. Kerusakan sendiri umumnya disebabkan pada virus pada perangkat lunak maupun malware. Dan virus itu sendiri terjadi karena mungkin tidak adanya antivirus yang mampu menghalau virus tersebut dari luar. Sehingga data yang ada di dalam perangkat lunak tersebut akan rusak atau akan hilang. Contoh dari data korup yaitu misalkan kita memasukkan data dan data tersebut mengalami shortcut data atau pengejaran data, namun dalam hal ini data tersebut kehilangan beberapa informasinya. Dan hal ini juga dapat diatasi dengan adunya. Oleh karena itu, konservasi sangat diperlukan untuk menghindari kerusakan data digital. Yang selanjutnya yaitu legalitas objek digital terkait hak cipta. Saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Untuk itu Indonesia khususnya bidang perpustakaan maupun kearsipan
harus mampu menjawab tantangan tersebut. Karena dunia saat ini sedang mengalami industri 4.0. Oleh karena itu, sebagai pustakawan atau arsiparis harus mampu mengikuti perkembangan zaman saat ini. Legalitas objek digital sendiri sangat penting dilakukan kepada dinas-dinas terkait, kementerian maupun pemerintahan. Contohnya pada perpustakaan, yaitu terdapat sebuah bahan pustaka yang bahan pustaka tersebut awalnya berbentuk fisik cetak dan dialihmediakan menjadi sebuah e-book. Dan kebanyakan e-book yang beredar di internet maupun web itu adalah e-book yang tidak memiliki hak cipta dari penerbit. Oleh karena itu, hal tersebut adalah sebuah pelanggaran hak cipta. Dan contohnya lagi yaitu sebuah arsip atau dokumen. Jika tidak memiliki legalitas, hal tersebut akan mempengaruhi sebuah keautentikan arsip tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa, khususnya bidang minat perpustakaan dan kearsipan, harus mampu melegalitas data tersebut. Contohnya saja dengan misalkan Kominfo untuk mengetahui apakah data tersebut autentik atau tidak. Dalam perkembangan saat ini, dokumen sudah memulai dengan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik juga harus dijaga keautentikannya. Namun, penggunaan tanda tangan elektronik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena menghadapi berbagai kendala dan rintangan. Selain itu, tidak mudahnya merubah mindset para pejabat yang terbiasa menggunakan tanda tangan konvensional. Karena sebuah dokumen atau arsip negara akan autentik jika ditandatangani pejabat terkait. Karena sebuah tanda tangan akan memiliki kekuatan hukum untuk terhindar dari pemalsuan. Dan selanjutnya yaitu perkembangan media penyimpanan. Saat ini penyimpanan tidak hanya melalui flash disk, hard disk, atau memory card. Karena media penyimpanan saat ini sudah berkembang melalui cloud atau big data dan basis data. Oleh karena itu, sebuah perpustakaan maupun kearsipan harus mampu dan mempunyai sebuah basis data untuk menyimpan sumber informasi tersebut. Karena jika disimpan hanya melalui hard disk, flash disk, ataupun memory card, hal ini jika suatu saat terjadi sebuah bencana atau kehilangan dan kerusakan hardware tersebut, maka otomatis data tersebut akan hilang. Dan bidang perpustakaan dan kearsipan harus mampu memiliki basis data yang besar sehingga dapat menampung sebuah data dari masyarakat. Dan cloud sendiri ataupun sebuah database sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah data tersebut. Karena jika terjadi sebuah bencana alam maupun kerusakan teknis lainnya, akan meminimalisir kerusakan atau kehilangan sebuah sumber informasi tersebut. Demikian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.